Kami mau adanya tindakan nyata, baik dari stakeholder kampus maupun dari stakeholder pemerintah. Peran dari stakeholder kampus dan juga pemerintah saya rasa perlu ada kerjasama yang konkret untuk menghasilkan penanganan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo rekan-rekan BNP Aceh dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kita di program podcast BNP Aceh. Hari ini bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda. Nah, kita mengambil tema tentang war on drugs di lingkungan mahasiswa dan kampus. Nah, untuk tema kali ini kita sudah mengundang tamu spesial ya dari lingkungan kampus Universitas Syah Kuala ya, sudah hadir di tengah-tengah kita Presiden Mahasiswa USK Saudara Fikra Aulia. Assalamualaikum Siap. Fikra. Waalaikumsalam Bang. Iya, tos dulu. Baik. Ya, apa kabar kampus hari ini? Alhamdulillah kampus masih sepi, namun perlahan-lahan menuju yang ramai. Ya, sudah ada aktivitas kembali ya. Sudah ada aktivitas kembali. Iya, baik, karena kita sudah hampir 2 tahun vakum, ini sudah mulai ada penurunan COVID dan aktivitas sudah mulai kembali ya. Iya, perlahan-lahan kan, tapi Iya. pasti. Iya. Sehat nih ya Fikra? Alhamdulillah sehat Bang. Iya. Fikra, hari ini kan bertepatan dengan momentum 28 Oktober ya. Sumpah Pemuda ya. Hari Sumpah Pemuda. Nah, Fikra hari ini diundang di tayangan program podcast BNP Aceh untuk ngulik-ngulik atau ngobrol-ngobrol terkait seperti apa sih lingkungan kampus hari ini ya, karena yang kita tahu kampus ini merupakan wilayah strategis ya. Kata orang mahasiswa ini agent of change-nya Indonesia. Nah, kaitannya dengan narkotika juga, kalau kita bisa mengamankan atau menjaga mahasiswa kita, insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin terbaik nanti dari kampus. Nah, saya mau buka sedikit nih Fikra. Nah, di data kita jumlah prevalensi secara nasional itu ada 3,4 juta orang penyalahguna. Dan 30% diantaranya itu berasal dari lingkungan pelajar dan mahasiswa. Khusus untuk Aceh ya, di Aceh itu kita peringkat 6 Fikra. Jumlah Dari seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Jumlah prevalensinya itu kita peringkat 6 dengan jumlah orangnya ya itu sekitar 83.000. Nah, ya. Nah, melihat fenomena ini bagaimana pandangan Fikra? Oke, sebelumnya terima kasih kepada BNNP Aceh yang telah mengundang saya sebagai bintang tamu di sini untuk ngomong-ngomong seputaran tentang narkotika di kalangan pemuda. Yang pertama mungkin ditanyai tentang pandangan terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan kampus. Kita miris mendengar angka tersebut yang tadi disampaikan sampai berjumlah 83.000 pengguna narkoba itu untuk di Aceh. Itu kan suatu angka yang besar. Ya. Tentunya itu perlu ada evaluasi kinerja dari seluruh stakeholder yang ada baik di kampus maupun di luar untuk sama-sama meningkatkan taraf baik penanganan dari narkotika. Tentunya di kampus identik dengan kalangan pemuda. Nah, pemuda ini range umurnya antara 20 sampai 23-an. Nah, di situ masa-masa labilnya kaum muda tuh. Iya. Ada yang stres dengan kerjaan, ada stres dengan perkuliahan, mungkin ada yang stres dengan percintaan bahkan. Nah, di situ kita kan sama-sama menjaga jangan sampai pemuda-pemuda ini lari ke hal-hal yang tidak baik. Iya. Nah, di situ saya rasa perlu ada peran aktif dari stakeholder yang hari ini membawahi mahasiswa seperti itu, Bang. Oke. Nah, kalau amatan Fikra sendiri untuk Aceh saat ini kondisinya terkait peredaran narkoba seperti apa? Karena kan kita lihat terakhir tempo hari ada 2,5 ton ya, ya yang berasal dari Aceh. Nah, ini pandangan Fikra bagaimana? Kita kalau melihat Aceh ini memang identik dengan seperti itu, Bang. Satu sisi kita merasa agak sedikit tersinggung mengenai hal itu.
Kalau kita pergi mungkin silaturahmi keluar. Nah, yang pasti ditanyain yang identik dengan Aceh itu ya narkoba. Selalu tuh ya. Itu selalu. Mau mahasiswa manapun yang nanyain pasti itu. Nah, seharusnya kan kita memang potensi akan itu. Namun jangan jadi hal yang buruk bagi citra Aceh sendiri. Sedangkan kita daerah istimewa, Serambi Mekah. Terkait peredaran yang narkoba sendiri ya, memang di Aceh ini sulit untuk kita melihat bagaimana cara penanganan yang baik dan tepat kalau kita belum mencoba segala macam metode. Nah, maka dari itu terkait penangkapan dan sebagainya kan makin hari makin naik nih. Nah, itu jadi fokus sendiri sebenarnya kalau ingin menyelamatkan kaum-kaum muda dan untuk menyelamatkan Aceh ke depannya. Tanpa kita sadari, SDM sangat berefek terkait sama narkoba. Nah, ditambah lagi kita kondisi daerah termiskin, kemudian pendidikannya menurun. Nah, itu kan hal-hal yang dapat menyumbat dari SDM mahasiswa sendiri ataupun SDM dari kaum-kaum muda yang nantinya ke depan ada pergantian dari kaum tua ke kaum muda. Nah, kita kan nggak mau nih makin hari bukan makin baik, tapi makin buruk. Nah, hal tersebut saya rasa perlu ada perhatian khusus untuk penanganan yang mampu menggoyahkan dari kualitas SDM manusianya. Seperti itu, Bang. Baik. Nah, tambahan lagi nih, Fikra. Kita baru-baru ini juga mendengar informasi ya, bahwa ada salah satu penggerebekan razia di salah satu kampus di Sumatera Utara. Nah, yang kita tahu selama ini kan memang kampus nih sebagai wilayah akademis ya. Nah, artinya dengan fenomena yang terjadi pada hari ini menunjukkan bahwa saat ini kampus sudah tidak steril lagi. Artinya sudah ada hal-hal negatif yang berada di lingkungan kampus. Menurut Fikras bagaimana ya? Nah, berkaca dari hal tersebut ya, tentunya kawan-kawan mahasiswa khususnya di kampus, apapun alasan kawan-kawan untuk mengkonsumsi narkoba itu tidak dibenarkan. Dan itu hanya semu semata, nggak ada ujungnya dan nggak ada benarnya seperti itu. Maka jangan lakukan pembenaran terkait permasalahan itu. Nah, di sini peran dari stakeholder kampus dan juga pemerintah saya rasa perlu ada kerjasama yang konkret untuk menghasilkan penanganan yang baik untuk mahasiswa ataupun kaum muda. Karena tentunya kita nggak mau di tahun 2045 saat bonus demografi melanda Indonesia malah kitanya memplem, malah kitanya nggak mampu bersaing dengan hal yang lain. Betul. Nah, itu yang harus difikirkan oleh stakeholder sebenarnya. Apakah stigma ya atau persepsi selama ini aktivis itu kaitan dengan penyalahgunaan narkoba erat, apakah itu benar atau tidak? Saya rasa enggak lah. Enggak ya. Kalau aktivis kaitannya dengan pemberontakan mungkin. Tapi kalau dengan narkoba enggak. Dan kalau bisa ya jangan distigmakan seperti itu. Karena kawan-kawan aktivis juga rata-rata kan mereka bergerak dengan hati. Dan mudah-mudahan aktivis-aktivis Aceh dan aktivis-aktivis kampus lainnya mudah-mudahan tidak menyalahgunakan narkoba seperti itu, Bang. Karena ya namanya aktivis memberikan perubahan, tapi kalau dianya tidak bisa merubah dirinya, berarti kan ada ketimpangan di situ ya, ada salah berpikir, gitu, Bang. Nah, di Unsia sendiri dan khususnya di BEM USK sendiri, ya, itu apa yang sudah dilakukan dalam upaya supaya menjaga lingkungan kampusnya bersih dari penyalahgunaan narkotika? Kalau mengenai BEM USK sendiri, sebelumnya kami sudah buat podcast, lebih ke wawancara webinar terkait penyalahgunaan narkoba. Untuk apa? Untuk membuka wawasan dari kawan-kawan yang belum terkena dan terkontaminasi akan narkoba tersebut. Nah, untuk kawan-kawan yang terkontaminasi juga mungkin bisa jadi penyadaran bagi dia sehingga dia pelan-pelan untuk tidak melakukannya lagi. Seperti itu, Bang. Baik. Nah, kebutuhan hari ini di USK ya, kan ini baru selesai pandemi ya, walaupun kondisinya belum sepenuhnya hilang. Ya, kebutuhan USK hari ini apa untuk kreativitas mahasiswa? Tentunya kalau kita ngomong untuk kreativitas mahasiswa, tentunya diberikan fasilitas dan ruang gerak yang cukup sehingga kawan-kawan mampu mengkreasikan apa yang ada di ide-ide dalam pikirannya untuk dituangkan sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungannya, bagi dia dan juga bagi teman-teman yang lain. Seperti itu, Bang.
Kalau untuk kreativitas biasanya kan karena di kondisi pandemi, memang kawan-kawan ada kesulitan dalam berkegiatan. Namun saya rasa di era zaman sekarang ini kita udah bisa adaptif. Hal tersebut adalah menjadi poin penting bagi kawan-kawan yang berorganisasi, bagaimana cara dengan kondisi seperti ini kita tetap mampu berkegiatan, tetap mampu memberikan nilai lebih kepada kawan-kawan mahasiswa lain yang tidak dalam berorganisasi seperti itu, Pak. Baik. Dan terakhir nih Fikra, Iya. apa harapan dan masukan dari Fikra selaku Presiden Mahasiswa USK dan juga sebagai mahasiswa kepada khususnya Rektor USK berkaca dari kasus yang terjadi di Sumut dan mungkin di daerah lainnya, dan juga harapan kepada Gubernur Aceh ya untuk mengatasi atau menanggulangi persoalan narkoba di Provinsi Aceh agar tahun kedepannya tidak bertambah lagi. Tentunya kalau dikatakan harapan, ya saya pribadi dan kawan-kawan juga saya pastikan kami mau adanya tindakan nyata baik dari stakeholder kampus maupun dari stakeholder pemerintah. Tentunya dengan langkah-langkah yang persuasif, dengan langkah-langkah yang grand plan yang sudah disusun sebagaimana mestinya, mampu memberikan edukasi, mampu menangani dan mampu memberikan jalan yang lurus kepada kawan-kawan mahasiswa Unsiah khususnya Universitas Syah Kuala. Jangan sampai mereka nanti terjerumus ke hal-hal yang tidak baik seperti itu, Bang. Dan juga tentunya ada wadah khusus yang diberikan untuk penanganan penyalahgunaan narkoba. Terkadang seperti ini, kawan-kawan yang sudah terkontaminasi tidak berani untuk menyatakan bahwa dia sudah terkontaminasi, kan seperti itu. Nah itu ada saya rasa ya? ada ketakutan. Alangkah baiknya hal-hal yang itu dirangkul dan kemudian diarahkan ke hal yang baik. Nah jadi ada pembaikan di situ untuk menuju bonus demografi di 2040 yang harapannya tentunya Aceh lebih maju dibandingkan sekarang seperti itu. Baik, iya itu tadi teman-teman rekan-rekan BMP Aceh ya, obrolan singkat saya dan Fikra terkait bagaimana war on drugs di lingkungan kampus. Kita akan jumpa lagi di segmen-segmen berikutnya, di hari-hari berikutnya ya. Atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Syahiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.